Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini, aku nggak buat tutorial ya teman-teman. Aku hanya mau berbagi tips ke kalian, tips sukses dalam usaha jahit. Tips sukses dalam usaha jahit yang mau aku share ke kalian ini adalah berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Menurut aku, tips yang pertama, kita harus ramah ya teman-teman. Ramah kepada semua orang. Bukan ramah hanya kepada orang yang kita senangi aja ya teman-teman, tapi kita harus berusaha ramah kepada semua orang. Aku lihat buku ya teman-teman, karena udah aku tulis di buku. Karena kalau tidak aku tulis, aku nggak bisa ingat semua ya apa yang mau aku bilang ke kalian. Nanti bisa ngawur ngomongnya teman-teman. Jadi aku tulis semua tips-tipsnya. Jadi aku lihat buku ya, catatan aku. Nah, kemudian perbanyaklah teman kalian, baik teman di dunia nyata ataupun di dunia maya, misalnya berteman di Facebook, di Instagram. Yang kedua, perhatikan kualitas jahitan kita ya teman-teman. Tips yang ketiga, prioritaskan kepuasan pelanggan. Jadi, misalnya lah, pelanggan kalian itu datang untuk fitting bajunya, udah selesai kalian jahit, dia fitting baju gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan bajunya, kalian berusaha lah memperbaikinya teman-teman. Jangan kalian yang penting udah selesai seperti itu, jangan. Itu artinya kan kita tidak membuat pelanggan kita puas. Jadi berusahalah kalau dia mengatakan ini kurang, ini apa gitu, seharusnya kita perbaiki lah ya teman-teman. Bagaimanalah dia supaya senang. Dan kalau memang kalian lihat bajunya itu waktu di fittingnya ada kekurangannya, walaupun dia tidak tahu, kalian perbaiki lah ya teman-teman, supaya dia senang. Dan kan bukan dia aja yang melihat jahitan itu ya teman-teman. Kemudian berikanlah pelayanan yang terbaik bagi customer kalian. Bagaimanalah cara kalian supaya customer kalian itu senang dengan kalian. Jadi dia tidak pergi ya teman-teman, pelanggan kalian itu. Tips yang keempat, konsisten. Konsisten di sini maksud aku yaitu buatlah waktu atau jadwal dalam bekerja ya. Misalnya kan kebanyakan kita kan tukang jahit ini membuka jahitan itu di rumah ya, bebas, tidak punya bos ya teman-teman. Tidak ada yang memerintah kita, karena kita sendirilah yang mengatur usaha kita itu ya. Jadi karena tidak ada yang mengatur kita, kita bisa suka-suka hati. Kadang kita mau pergi kemana, mau pergi ke sini, jadi bisa usaha jahitan kita itu tutup gitu ya, seringan tutup gitu teman-teman. Jangan gitu teman-teman. Kalau kita mau buka usaha jahit itu, kita harus konsisten ya teman-teman. Kita buat jadwal waktu kita bekerja. Anggaplah kita itu bekerja punya peraturan. Walaupun peraturan itu kita yang buat, supaya kita teratur ya teman-teman. Tidak sesuka hati. Misalnya lah, ada orang yang mau datang menjahit kepada kita ya teman-teman. Udah dari jauh-jauh dia datang, terus dia nggak ketemu dengan kita itu tutup, entah pergi kemana gitu, kita susah dicari gitu ya teman-teman. Tentunya dia akan kecewa. Dia pasti pergi ke tukang jahit lain lagi, dan dia akan bisa jadi dia akan menetap di situ. Jadi pelanggan kita bisa pindah ke tempat tukang jahit yang lain karena kita tidak konsisten dalam waktu ya teman-teman. Sesuka hati kita seringan tutup, tidak di rumah. Itu sebabnya pelanggan kita lari ya teman-teman, tidak menetap kepada kita ya. Kemudian punyailah komitmen ya teman-teman. Misalnya dalam hal kalau ada pelanggan kalian yang mau utang seperti itu ya, dan kalian tidak bisa mempercayai dia, kalau kalian masih ragu kepada dia, sebaiknya kalian tidak kasih dia utang. Kecuali ada pelanggan kalian yang udah sangat kalian percayai dan dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia utang nggak mesti kita minta-minta, dia pasti yang datang membayarnya, nggak mesti kita minta-minta ya teman-teman. Kalau pelanggan itu
tidak bisa dipercaya atau dia suka ngutang dan payah membayar utang, seharusnya kalian tidak usah kasih ngutang ya teman-teman. Nanti kalian yang pusing sendiri, kalian yang tertekan. Punyailah prinsip, untuk apa kita tertekan karena orang lain. Lebih bagus kita buat peraturan pada usaha kita itu. Itulah pengalaman aku ya teman-teman. Baru-baru aku membuka usaha jahit, aku kasih orang itu utang, aku kasih ya teman-teman. Kadang diambil bajunya, belum dibayar aku kasih gitu. Terakhir aku yang tertekan ya teman-teman. Kemudian kalau orang menjahit baju dulu, aku nggak minta panjar gitu. Kalau dikasih ya dikasih, kalau tidak dikasih ya nggak aku minta ya teman-teman ya. Aku buatlah uang aku untuk modal beli puringnya, beli kancingnya, dan segala macam lah ya teman-teman. Itu semua modal dari uang aku. Terakhir banyaklah baju ya teman-teman di tempat aku itu. Ada yang udah dipanjar, ada yang belum dipanjar tapi tidak diambil-ambil. Jadi bayangkanlah teman-teman ya, kalau kita menjahit baju, panjarnya belum dikasih, tentunya modal kita udah masuk ke dalam dan belum diambil-ambil, dan bahkan ada yang tidak diambil lagi. Sudah lama ya teman-teman, kain itu tidak diambil, sementara kita udah capek ngerjainnya, modal kita udah habis ke dalam gitu. Jadi kita lihat-lihat di situ, kita hitung-hitung uang di situ ada sekian juta, tapi tidak bisa kita gunakan karena tidak diambil, tidak ditebus baju itu ya teman-teman. Jadi dengan pengalaman aku seperti itu, sekarang aku buat komitmen, aku tidak mau mengasih utang atau tidak mau memberikan kain kepada customer aku yang tidak bisa aku percaya dibawanya kain kalau tidak dibayarnya. Jadi aku tidak menjaga perasaan seperti gimana ya. Menurut aku ya teman-teman, kita harus pakai sistem, kalau dalam berusaha itu kita tidak pakai perasaan gitu, tapi kita punya komitmen, kita harus tegas. Jadi itulah yang aku lakukan selama aku berusaha ya teman-teman. Setelah aku sekian lama, seperti yang aku bilang tadi, sering pelanggan aku itu ngutang dan kemudian kain kadang nggak dibayar. Kalau dia menjahit baju tidak ada panjarnya, kemudian tidak ditebus pula lah baju itu ya teman-teman. Di situ kita harus tegas dalam hal kalau baju dijahit sama kita, supaya kita tidak tertekan dan kita tidak bekerja dengan sia-sia, supaya hasil kerja kita itu dihargai orang ya teman-teman. Dengan kita buat seperti itu, orang pun menghargai jahitan kita. Dia menganggap kita itu bukan penjahit main-main. Kalau kita kasih utang, kita kasih bajunya diambil, dia anggap sepele dengan usaha jahit kita itu teman-teman. Itulah pengalaman aku yang aku buat teman-teman. Jadi sekarang di tempat jahitan aku tidak ada lagi baju yang tidak ditebus. Karena kalau memang tidak dikasih panjar, aku punya komitmen tidak akan kujahit. Itu bukan main-main ya teman-teman. Bahkan ada pelanggan aku mengatakan seperti ini ya kepada aku ya teman-teman. Kak, aku dilarang orang loh menjahit sama kamu, katanya. Kenapa? Aku bilang gitu. Karena katanya kakak kalau nggak dikasih panjar nggak dijahit ya. Iya, aku nggak akan jahit. Untuk apa aku bekerja dengan tidak jelas gitu. Aku nggak mau mengerjakan baju yang nggak jelas. Kalau tidak dikasih panjar berarti itu tidak jelas. Aku bilang gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang tidak mau menjahit kepada aku, tidak apa-apa. Untuk apa aku menjahit kalau tidak ditebus? Lebih bagus aku tidur gitu, aku bilang ya teman-teman. Jadi yang aku lihat ya teman-teman, setelah aku buat seperti itu, komitmen aku kalau mau menjahit baju harus dipanjar dan tidak aku kasih lagi baju diambil kalau tidak dibayar. Jadi aku tidak stres ya teman-teman, aku tidak tertekan. Jadi tidak ada lagi baju di tempat aku ini yang tidak jelas, semuanya udah jelas diambil. Kalau udah selesai diambil semuanya teman-teman. Jadi tidak ada lagi jahitan aku di sini yang tidak ditebus, karena udah aku rubah cara aku membuka usaha jahitku udah beberapa tahun ini ya. Nah, kalau memang cara aku ini bermanfaat bagi kalian ya teman-teman, kalian bisa ikuti. Tapi kalau kalian rasa tidak, ya tidak apa-apa ya teman-teman. Di sini aku hanya sharing kepada kalian, memberikan tips yang aku lakukan dalam membuka usaha jahit selama aku 16 tahun. Karena selama pengalaman aku ya menilai pelanggan-pelanggan aku itu, itulah yang aku lakukan ya teman-teman. Tips yang kelima,
promosikan usahamu, promosikan hasil jahitanmu. Caranya yang pertama, walaupun kalian buka usaha di rumah, usaha jahit di rumah maksudnya, kalian bisa buat spanduk di depan rumah kalian, kalian bikin di pinggir jalan ya teman-teman, spanduk usaha jahit kalian, supaya orang tahu kalian itu menerima jahitan ya teman-teman. Kemudian postinglah hasil jahitan kalian itu di semua sosial media yang kalian punya. Nah, itulah yang aku lakukan juga ya teman-teman, seperti di Facebook, di Instagram, di WA. Nah, tips yang keenam, tepati janji. Jadi berusahalah kalian menepati janji kalian kepada customer kalian sesuai dengan janji yang udah kalian janjikan. Bajunya itu selesai ya teman-teman. Contohnya aku ya teman-teman, kalau aku janjikan tanggal sekian gitu ya teman-teman, 2 hari sebelum tanggal itu bajunya itu udah aku siapkan ya teman-teman. Nah, begitulah cara aku ya teman-teman untuk menepati janji aku kepada customer aku. Itulah tips yang keenam ya teman-teman. Nah, kemudian tips tambahannya, aku lupa tadi ngasih taunya teman-teman. Rajinlah mencari model-model yang terbaru ya teman-teman. Misalnya dalam tahun 2021 ini, carilah model-model terbaru apa yang keluar ya teman-teman. Seperti contohnya aku ya teman-teman, aku sering pergi kalau pengen mencari model yang terbaru itu, pergilah ke tempat tukang jahit yang di kota ya. Seperti di Petisa itu kan banyak kumpulan tukang jahit itu di lantai 2 itu ya teman-teman. Aku sering pergi ke situ, apalagi aku pernah bekerja di situ di tempat bosku dulu. Aku sering pergi ke situ dengan tujuan untuk melihat model terbaru apa yang udah keluar. Jangan nanti ya teman-teman, pelanggan kita datang lebih tahu dia model terbaru daripada kita. Jadi kalau dikasih tahunya model seperti ini, kita agak bingung karena kita tidak tahu sebenarnya itu lagi model gitu kan. Nggak enak ya teman-teman. Jadi berusahalah kita mencari model-model yang terbaru gitu. Jangan malas belajar ya teman-teman. Itu lagi tambahannya, jangan malas belajar. Sekarang banyak cara kita untuk belajar ya teman-teman. Misalnya kita rajin datang ke tempat sesama kita tukang jahit. Jangan malu bertanya ya teman-teman. Kalau memang kita tidak tahu, kasih tahu aja tidak tahu, karena supaya kita tahu memperbaiki apa yang kita tidak tahu itu, atau supaya kita bisa mendapatkan apa yang tidak kita tahu. Jangan kita gengsi mengatakan kekurangan kita kepada teman kita teman-teman, karena semua kita tukang jahit ini pasti punya kekurangan, dan juga pengalaman-pengalaman seorang tukang jahit dengan seorang tukang jahit yang lain itu pasti beda ya teman-teman. Jadi seringlah sharing kepada sesama tukang jahit yang lain teman-teman kalian gitu. Dan kemudian banyaklah belajar. Misalnya kayak seperti aku ya teman-teman, walaupun aku udah tahu misalnya buat kamisol, aku udah tahu buat suji pengantin, tapi masih banyak aku belajar ya teman-teman. Aku masih sering nonton video dari YouTube, walaupun aku udah tahu, karena aku pengen tahu pengalaman yang satu dan pengalaman yang satunya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Aku ingin mengambil yang baiknya dari mereka gitu, dan yang tidak bagus dan yang tidak aku rasa bagus dari aku buang dan aku ambil yang baiknya. Banyak sekali cara kita untuk belajar sendiri ya teman-teman, seperti dari YouTube ya teman-teman. Di YouTube itu semua ada. Contohnya di channel aku ini teman-teman, kalau kalian mau belajar dari dasar sekalipun ada ya teman-teman. Di video aku yang pertama, aku buat itu mulai dari dasar ya teman-teman, dan aku menjelaskannya pun sedetail mungkin ya teman-teman, karena aku tahu kalau orang yang masih baru belajar sangat dasar itu pasti harus dijelasin sedetail mungkin, karena aku merasa seperti diriku dulu waktu masih baru belajar ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau pengen belajar dari dasar, kalian bisa tonton video aku, kalian cek video aku ya teman-teman dari awal. Kalian bisa mendapatkan dan mencari mana yang kalian rasa cocok ke kalian, kalian bisa tonton. Nah, itulah tips sukses usaha jahit yang aku buat selama 16 tahun ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe,
Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Dadah.